kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan gembala kita Pastor Paul Zhang. Sebelumnya kita akan mempersiapkan pembacaan firman Tuhan terambil dari Yeremia pasal 49, dan nanti Bapak Apeng yang akan membacakannya, juga Markus 11, nanti Mbak Naomi yang membacakannya. Sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan. Silakan Ibu Santi Simanjuntak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Pagi ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, firman yang akan membersihkan hati dan pikiran kami untuk menjadi turut dengan kehendak-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu Pastor Paul Zhang, berikan hikmat untuk cakap mengajari kami. Memberkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu, semua kami disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Amin, terima kasih Ibu Santi. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Silakan Bapak Apeng terlebih dahulu. Ya, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia 49 ayat 1 sampai 39. Mengenai Bani Amon. Beginilah firman Tuhan, tidak adakah anak Israel, tidak adakah ahli warisnya? Mengapakah Dewa Milkom memiliki Gad dan bangsanya mendiami kota-kotanya? Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memperdengarkan tempik sorak peperangan terhadap Raba Bani Amon. Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus, dan kota-kota jajahannya akan dibakar dengan api. Maka Israel akan memiliki orang-orang yang dahulu memilikinya, firman Tuhan. Menetaplah hai Hesibon, sebab pembinasa telah maju menyerbu. Berteriaklah hai putri-putri Raba, kenakanlah kain kabung, berkabunglah, berjalan kelilinglah dengan luka torehan-torehan, sebab Milkon akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemuka-pemukanya. Betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembahmu, hai putri yang congkak, yang percaya akan harta bendanya dan yang berkata, siapakah yang berani datang menyerang aku? Sesungguhnya aku mendatangkan kekejutan atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, dari segala tempat di sekitarmu, sehingga kamu bersorak-sorak, masing-masing ke arahnya sendiri, dan tidak ada yang mengumpulkan orang-orang yang mengembara itu. Tetapi sesudah itu aku akan memulihkan keadaan Bani Amon itu. Demikianlah firman Tuhan. Mengenai Edom, beginilah firman Tuhan semesta alam, tidak adakah lagi kebijaksanaan di teman. Sudah hilangkah pertimbangan dan orang-orang yang berakal budi? Sudah busukkah kebijaksanaan mereka? Larilah cepat, bersembunyilah dalam liang-liang. Hai penduduk Dedan, sebab malapetaka akan kudatangkan atas Esau. Pada waktu aku menghukum dia, jika pemetik buah anggur datang kepadamu, mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya. Jika malam-malam pencuri datang kepadamu, mereka akan merusakkan sepuas-puasnya. Tapi aku ini telah menelanjangi Esau, telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya, sehingga ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Keturunannya telah binasa dan saudara-saudaranya, dan bangsa-bangsa tetangganya tidak ada lagi. Tinggalkanlah anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Sebab beginilah firman Tuhan. Sedangkan orang-orang yang tidak selayaknya meminum isi piala itu telah terpaksa meminumnya. Masakan engkau ini akan bebas dari hukuman? Engkau tidak akan bebas dari hukuman, tetapi mesti meminumnya. Sebab aku telah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa Bosra akan menjadi ketandusan, celah, keruntuhan, dan kutuk, dan segala kotanya akan menjadi reruntuhan yang kekal. Suatu kabar telah kudengar dari Tuhan.
seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Berkumpullah, pergilah menyerangnya, bersiaplah untuk bertempur. Sebab sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, dihinakan di antara manusia. Sikapmu yang menggemetarkan orang memperdayakan engkau, dan keangkuhan hatimu. Yang engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit, sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung Raja Wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Edom akan menjadi ketandusan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom dan Gomora dan kota-kota tetangganya. Demikian firman Tuhan. Maka seorang pun tidak akan lagi diam di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Sesungguhnya seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar, sungai Yordan mengelilingi padang rumput, tempat kawanan domba. Demikian aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu, dan mengangkat di dalamnya Dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Sebab itu, dengarlah keputusan yang telah diambil Tuhan terhadap Edom, dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap penduduk Teman, bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret. Bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Bumi akan goncang karena bunyi jatuhnya mereka. Teriakan mereka akan terdengar bunyinya di laut teberau. Sesungguhnya ia naik terbang seperti burung Raja Wali, dan melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas Bosra. Hati para pahlawan Edom pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Mengenai Damsik, Hamat dan Arpad telah menjadi malu, sebab mereka mendengar kabar buruk. Hati mereka gemetar karena kecemasan, tidak dapat menjadi tenang. Damsik telah menjadi lemah semangat, menjadi lemah semangat, berpaling untuk lari. Kegemparan telah mencekam dia, kesesakan dan sakit beranak telah menggenggam dia, seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan. Sungguh, kota yang terpuji itu sudah ditinggalkan, kota kegirangan itu. Sebab itu teruna-terunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan menyalakan api di tembok Damsik, yang menghanguskan Puri Ben Hadad, mengenai Kedar dan mengenai kerajaan-kerajaan Hasor yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar Raja Babel. Beginilah firman Tuhan. Bersiaplah, majulah melawan Kedar. Binasakanlah orang-orang di sebelah timur. Hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan-kawanan domba mereka dirampas sampai bersih. Tenda-tenda mereka dan segala perabot mereka. Hendaklah unta-unta mereka habis di bawah serta. Dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka, gentaran dari segala jurusan. Larilah, mengungsilah cepat-cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Hasor. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Nebukadnezar Raja Babel telah mengambil putusan terhadap kamu, dan telah membuat rancangan terhadap kamu. Bersiaplah, majulah melawan bangsa yang hidup sentosa, yang diam dengan aman tentram. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang tidak punya pintu gerbang atau palang, dan yang tinggal tersendiri. Unta-unta mereka akan menjadi jarahan, dan ternak mereka yang banyak itu menjadi rampasan. Aku akan menyerahkan ke segala angin, mereka yang terpotong, yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Dan dari segala penjuru aku akan mendatangkan bencana atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hasor akan menjadi tempat persembunyian bagi serigala, menjadi tempat tandus sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam pada permulaan pemerintahan Sedekia Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam.
Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya, dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. Aku akan menaruh takhtaku di Elam, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Sekian. Terima kasih Pak Apeng. Silakan Mbak Naomi, Markus 11. Baik, terima kasih Bu Cinta. Saya akan membacakan Markus 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu, tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengejar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikan sarang penyamun?" Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya,
tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu dan di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Demikian. Ya. Terima kasih Mbak Naomi. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Milkom Dewa Orang Amon yang akan disampaikan oleh Pastor Paulsen. Silakan Pastor. Oke, haleluya, luar biasa. Hari ini kita sudah hampir selesai dengan Yeremia 49 ya saudara ya. Saudara, waktu saya masih dalam masa-masa pemulihan, ya terus Tuhan minta saya untuk melayani kembali, ya. Saya bilang saya nggak mau, ya, bukan nggak mau karena saya belagu, bukan, tapi saya malu, ya. Dan kedua, saya melihat, ya, mengapa orang-orang di kelenteng lebih sakti daripada orang-orang di gereja. Orang-orang di kelenteng itu bisa melihat sampai jauh ke depan. Sementara orang-orang gereja itu, ya, ditanya cuma duit tok, saudara ya. Nasihatnya cuma retorika dalam kehidupan. Nasihat kehidupan itu hanya retorika saja, saudara. Lalu saya bilang, Tuhan, nggak bisa Tuhan. Saya sudah melewati masa-masa melayani Tuhan, dan saya melihat semua hanya retorika saja. Hanya klise atau apa bahasa basi, saudara. Gereja kehilangan, dan bahkan saya sendiri waktu itu akhirnya cuma retorik juga, menjadi retorika belaka. Jadi buat apa Tuhan? Toh akhirnya orang-orang harus mengalami yang saya alami juga. Nah, disitulah Tuhan memberi hikmat, saudara ya. Kamu baca kitab para nabi, katanya ya. Begitu saya baca kitab para nabi, rahasia alam roh itu terbuka bagi saya, saudara ya. Rahasia alam roh itu begitu terbuka ya, saudara ya. Wah, disingkapkan benar-benar ya tentang raja-raja. Kalau Anda baca itu tadi ya, kejatuhan Edom, kejatuhan Kedarnebayot itu bukan Islam, saudara ya. Bukan Islam. Kedarnebayot itu sudah bukan Islam ya. Jadi waktu Yeremia menubuatkan kejatuhan Edom, Kedarnebayot itu artinya bangsa-bangsa Ismail itu sudah lenyap. Makanya setelah Nabi Yeremia, setelah di kitab Yeremia, Anda tidak akan lagi menemukan bangsa Ismail atau Kedarnebayot di dalam Alkitab sampai dalam Perjanjian Baru. Tidak akan lagi disebutkan lagi, saudara. Karena memang sudah selesai, sudah di zamannya Nabonidus itu selesai, finish. Ya, sama dengan 10 orang Israel ya. Finish. Ya, nggak disebut-sebut lagi kecuali di Wahyu, di masa pemulihan segala sesuatu. Ya, selesai, saudara. Waktu kemarin itu saya ada kuliah tentang
ini ya tentang orang-orang Yahudi. Siapakah orang-orang Yahudi ya kemarin ya? Dosen saya ini ya Rabbi Mikah Perry, saudara ya, Profesor Mikah Perry ini. Nah, beliau cerita luar biasa ya, dan kami diskusi cukup hangat ya. Wah, menarik sekali, semua bergairah ceritanya ya. Nah, orang-orang Kristen tidak mengerti, saudara ya. Di zaman itu nggak mengerti, ditutup ya tentang orang-orang Israel ini, saudara. Tentang orang-orang Yahudi ini ditutup, sehingga orang-orang Kristen banyak membuat mitos. Wah, jahat sekali, saudara ya. Kalau Anda melihat bagaimana gereja memframing orang Yahudi ini, sehingga membuat orang Yahudi ini nggak bisa datang kepada Yesus. Jadi kalau orang Yahudi tidak bisa datang kepada Yesus, bukan karena orang Yahudi menolak Yesus, bukan, saudara. Ya, dulu sebagian orang Yahudi menolak Yesus. Tetapi di kemudian hari gerejalah yang menutup orang-orang Yahudi ini datang pada Yesus. Jahat sekali, saudara ya. Apa Anda kira gereja ini akan diselamatkan? Enggak, saudara. Ya, enggak, saudara ya. Jangan apa namanya? Jangan berilusi, saudara ya. Jangan berilusi. Kalau Anda melihat ternyata gereja sendiri menolak ya. Dengan replacement teologi. Wah, itu nanti jadi paper saya, saudara ya, replacement teologi. Wah, ngeri, saudara. Nah, balik lagi ke dunia alam roh ya. Anda lihat ya, bagaimana setiap kerajaan-kerajaan ada penguasanya, saudara. Misalnya kemarin kita belajar Moab, ya, itu dewa orang Moab itu Kamos. Kamos itu Kamos Yasu atau sang juru selamat yang menerima penyembahan. Ternyata semua sama, saudara ya. Kalau Anda melihat ya, Kamos. Nah, ini tadi kita baca Dewa Milkom, ya, yang ayat 1 ya, Dewa Milkom. Sama, saudara ya. Termasuk Dewa Mesir ya, yang meminta anak sulung, Dewa Ra itu ya. Terus siapa lagi itu? Oh, itu seluruh dunia meminta persembahan, saudara ya. Seluruh dunia. Ya, bahkan dewanya orang Islam, ya kan? Makanya meminta si Ibrahim menyembelih Ismail, katanya orang Islam kan? Karena memang itu adalah sebuah korban tuntutan. Ya, bukan orang iseng, bukan, saudara. Enggak, memang itu adalah sebuah pola. Baik dewanya orang Islam, dewanya orang Moab, ya dewa Arab itu ya, dewa Arab, dewa Moab, dewa mana semua. Karena Islam itu kan berasal dari Yordania, saudara. Islam itu, cerita sejarah Islam, background sejarahnya itu bukan di Mekah, saudara. Mekah itu baru ada tahun 800. Background sejarah Islam itu ada di Petra, Yordania. Ya, apakah Yordania itu? Itulah Amon dengan Moab, saudara. Itulah tempat suku bangsa Amon dan Moab berasal. Petra, Yordania ini tempatnya anak-anaknya Lot. Ya, itulah sebabnya ya ada sedikit keanehan di dalam seks di dalam Islam, saudara ya. Anda lihat ya pola hubungan seks dalam Islam itu ya mengikuti tradisi dari orang Sodom dan Gomora, dari Amon dengan Moab. Ritual-ritualnya juga sama, saudara ya, dari Amon dengan Moab. Kemudian dimodifikasi, ya saudara ya, dimodifikasi. Tapi ada penuntutan darah di sana, halal darah, ya, mengalirkan darah orang-orang. Karena itulah penyembahan kepada dewanya orang Moab, yaitu Kamos, dan dewanya orang Amon, yaitu Milkom. Saudara tahu kata Milkom berasal dari kata Mim, Lamet, dan cat ya saudara ya. Bukan cat tetapi kaf ya saudara ya. Milkom ya. Itu adalah merupakan kata dasar untuk malak atau raja, saudara ya. Jadi saudara, raja, dewa-dewa ini adalah raja bagi suku-suku ini. Saudara. Jadi rajanya itu apakah Nebukadnezar? Bukan, saudara. Apakah rajanya itu adalah Saul
Apakah rajanya itu adalah Ben-Hadad? Bukan, saudara. Raja-raja itu adalah si penguasa-penguasa, inilah rajanya. Nah, itulah dunia alam roh, saudara ya. Ketika Tuhan menyingkapkan, saya baca kitab para nabi itu, saya baru mengerti. Jadi raja-raja itu, misalnya Jokowi, rajanya bukan. Ada orang kuatnya di situ. Siapa? Itulah rajanya, saudara. Itulah penguasa sejatinya. Misalnya kalau di Indonesia itu siapa rajanya, saudara? Ratu Selatan, Nyi Roro Kidul. Ya, Nyi Roro Kidul. Yang legenda yang dihidupkan, di mana orang-orang secara massal mempersembahkan korban itu kepada Ratu Kidul, itu Nyi Roro Kidul. Dan Nyi Roro Kidul ini konon sudah diislamkan oleh Wali Songo, saudara. Makanya diakui oleh para sultan Islam ini, saudara. Ajaib ya. Iya, mengislamkan jin itu sudah biasa dalam Islam. Muhammad pun mengislamkan jin. Oh Pak, pagi-pagi sudah cerita Islam. Oh ya, saya lagi mau cerita, saudara. Saya lagi cerita sejarah, mau nggak mau kita cerita tentang ini. Ya. Nah, kalau Anda melihat penguasa-penguasa dunia adalah legenda-legenda di situ, saudara, legenda. Molok itu juga legenda ya. Molok itu legenda. Allah SWT itu, Allahnya orang Islam itu juga legenda, saudara ya. Sebuah legenda yang dihidupkan. Nah, termasuk Nyi Roro Kidul. Nah, Allah SWT inilah Hilal bin Syakar. Ya, hilal itu ya, hilal, bulan sabit. Yang ada di Petra Yordania. Simbol dari Molok, simbol dari Kamos, simbol dari Hilal, simbol semua raja-raja Asyur dan Babel, saudara. Anda lihat ada bulan bintang, ya, bulan bintang. Sekarang somat itu kan, bulan itu jangan pakai tanda salib, tapi bulan dan bintang. Nah, itulah simbolnya, itu ya, Kamos, Molok, Hilal, simbolnya Marduk, simbolnya semua raja-raja Babel. Ya, dan itu semua sebetulnya mewakili dewa yang sama, saudara. Monoteisme. Itu bukan politeisme ya. Jadi tauhid itu ya itu sudah sejak Mesopotamia. Monoteisme, mereka itu monoteisme, saudara ya. Wah, dari mana Pak? Itu saya kuliah itu, saudara. Itu kuliahnya saya ya di Haifa. Ya, bahkan kalau Anda melihat dewa Mesir, ya Mesir itu mengalami 2 periode, Mesir bawah dan Mesir atas. Dan Mesir atas itu mengalami satu monoteisme, saudara. Jadi bukan multi dewa, tapi monoteisme. Jadi semua itu tauhid itu sudah ada dari zaman Mesir, zamannya Babel, Nimrod, itu tauhid mereka semua. Ya, tauhid. Dan Anda berani menyembah yang lain, sembelih, saudara. Berani menyembah yang lain, Anda akan bunuh, saudara ya. Mengapa Abraham itu dibunuh oleh Nimrod, mau dikejar-kejar oleh Nimrod? Karena Nimrod penyembah tauhid, bukan politeisme. Dewanya Nimrod, dewa Sin, yaitu dewa bulan sabit, saudara, yang dipakai simbolnya sekarang oleh Abdul Somad. Ya, jadi penyembahan bulan sabit itu itu tidak disembah, tapi simbol bulan sabit merupakan simbol. Anda nanti nonton Spirit of Babel dalam YouTube saya ya. Nah, kalau yang dekat dengan Berlin, yang dekat Anda masuk ke Museum Insel Berlin di situ ya. Asyurbanipal, Edo Syara, dan siapa lagi itu ya, Sargon, semua itu menyembah dewa bulan sabit, saudara. Ya, Samsan, semua ya, semua itu menyembah bulan Nebukadnezar, Nabonidus, tauhid, saudara. Jadi semua suku-suku ini tauhid, mengalami ketauhidan. Apakah Israel tauhid? Bukan, saudara. Ya, saya kemarin diterangin, saya cukup menarik ya. Kemarin kita kuliah ya. Ini profesor yang lain dia cerita. Apakah Israel itu adalah monoteisme? Bukan, saudara. Orang-orang Yahudi itu monolatri, ya. Bukan monoteisme, bukan tauhid, saudara ya. Orang Yahudi itu bukan tauhid. Nah, para dewa-dewa ini adalah penguasa di situ yang mempengaruhi kehidupan budaya, ekonomi, kehidupan sehari-hari, yang menjadi ideologinya orang-orang ini. Itulah alam roh, saudara. Nah, budaya inilah sampai hari ini. Di mana budayamu,
itulah Allahmu, saudara. Dipengaruhi oleh Allah yang kamu sembah. Budayamu itu dipengaruhi oleh Allah yang kamu sembah. Nah, jadi kalau sekarang sedang ada proses Islamisasi di Indonesia atau Arabisasi, sebenarnya itulah Allah yang disembah. Dan bagaimana budaya Indonesia ini kemudian mulai terbentuk dari Ratu Roro Kidul sampai ke ala SWT itu, nah itu adalah sebuah budaya penjajahan budaya, saudara. Dikup, saudara. Para dewa ini saling memangsa satu sama lain, saudara. Ya, para dewa ini saling memangsa dan mereka berperang satu sama lain. Anda ingat di Daniel 10, ketika siapa itu malaikat Jibril datang, Gabriel ya, bukan Jibril. Jibril itu kalau Anda lagi mulus kepingin bebek itu loh ya. Kamu bilang Gabriel, bilangnya Jibril, buru-buru, saudara ya. Malaikat Gabriel datang. Daniel, ada penguasa raja, penguasa Babel, penguasa Persia, penguasa Yunani. Padahal belum ada wujudnya, saudara ya. Tetapi dikasih tahu, ya Mikael, penghulu malaikat itu, pemimpinmu itu sedang berperang melawan penguasa Babel, penguasa Persia, penguasa Yunani. Nah itu sama, itulah dewa-dewa yang saling berperang satu sama lain. Nah termasuk Sang Yehova sendiri, makanya disebut apa? Dia adalah Jehovah Nisi, panji peperangan kita, saudara. Jehovah Nisi. Nah, apa aplikasinya dalam kehidupan kita, saudara? Hari ini siapa yang menguasai hidupmu, saudara? Dewa mana? Raja mana yang menguasai hidupmu? Nggak ada siapa-siapa, Pak. Saya berkuasa hidup saya sendiri. Maka Anda sedang dikuasai oleh hawa nafsumu. Ya kan? Dan hawa nafsumu, lihat bagaimana cara Anda hidup. Kulturmu, kebiasaan-kebiasaanmu. Kamu akan menjadi serupa dengan yang kamu sembah, saudara. Kamu akan menjadi serupa dengan yang kamu sembah. Kamu menyembah uang, kamu menyembah hawa nafsumu. Siapa yang kamu sembah? Siapa yang menjadi raja dalam hidupmu? Maka kita menjadikan Yesus sebagai raja, ya. Kita menjadikan Yesus sebagai raja kita, raja yang datang. Hosana, Hosana. Kita menjadikan Yesus sebagai raja. Apa artinya menjadikan Yesus sebagai raja? Karena raja inilah yang menentukan budaya sebuah bangsa, saudara. Menentukan budaya atau kultur dalam hidupmu. Yang dipatuhi, nilai-nilai dalam hidupmu. Yesus itulah, sang cinta itulah. Ya. Mari kita baca 1 Korintus 13. Apa itu kasih? Ya, panjang sabar, rendah hati, tidak cemburu. Lupa kemarin katanya kasih itu cemburu. Oh beda, saudara. Allah yang pencemburu, ya. Cinta yang cemburu itu bukan cinta yang posesif. Cintanya Allah yang cemburu itu bukan yang posesif. Tetapi karena Anda meninggalkan dan tidak meresponinya, ya, sehingga Anda dihukum sendiri. Itu yang namanya Allah yang pencemburu. Cinta yang cemburu, bukan cinta yang posesif, segala macam, bukan. Anda sendiri yang menyebabkan kesialan bagimu sendiri karena meninggalkan cinta. Ya, karena kasih itu tidak cemburu. Beda cemburunya tadi ya. Nah, kasih yang tidak cemburu ini artinya apa? Enggak dengki. Kalau hari ini Anda masih pendengki, itulah menjadi kultur dalam hidupmu. Maka rajamu bukan Yesus. Bukan sang cinta yang menjadi raja dalam hidupmu. Kalau kamu masih suka mendengki, masih suka mengeluh, kalau Anda masih suka syirik sama orang lain, kalau Anda masih suka memberontak ya di dalam komunitasmu, Anda selalu melawan yang sudah diberi wewenang, ya. Anda melawan. Kalau Anda kemudian suka nanti ya mental-mental yang tidak baik, maka sebenarnya rajamu bukan Yesus, saudara, bukan sang cinta. Ketika sang cinta menjadi raja dalam hidupmu, maka kamu akan murah hati. Pak, saya miskin, Pak. Orang yang rajanya adalah Yesus, saudara. Ya tidak pernah dia kemudian saya miskin terus saya tidak memberi.
Pak saya begini, nggak pernah pakai alasan saudara. Siapa yang rajanya Yesus, hidupnya